Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Zai di Gelora Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin jadi masalah banyak orang di Indonesia, yaitu berhutang tapi tidak punya uang untuk melunasinya. Nah, jika saat ini Anda tidak memiliki uang untuk melunasi hutang, sama sekali tidak memiliki uang untuk melunasi hutang, maka cobalah gunakan 5 amalan spiritual pelunas hutang ini. Ya, jadi amalan ini akan sangat cocok sekali untuk Anda yang saat ini benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Seperti apa amalannya? Tanpa buang waktu lagi, langsung aja kita masuk ke amalan spiritual pelunas hutang yang pertama. Baiklah teman-teman, yang pertama, adapun amalan pelunas hutang yang pertama adalah gini ya. Pertama, kamu harus bertaubat dan mengakui kesalahanmu pada Allah. Ya, inilah yang pertama kali harus Anda lakukan jikalau saat ini Anda sudah mentok tidak punya uang untuk bayar hutang. Kenapa Anda harus bertobat dan mengakui kesalahan? Pertama, ini untuk Anda yang berhutang dengan riba. Ya, benar. Karena jikalau kamu saat ini berhutang dengan riba, itu sama dengan kamu sedang memerangi Allah. Kamu nantang, kamu sombong, dan kamu arogan. Karena sudah dilarang sama Allah, jangan pernah riba teman-teman. Apalagi hutang riba itu jangan. Bayangin, kalau kamu saat ini melakukannya, sama aja kamu kan nantang Allah. Kamu nantang Tuhanmu sendiri teman-teman. Sadar nggak? Ayo sadar teman-teman, sadar kamu sedang menantang Tuhan kamu sendiri. Lalu bagaimana cara berdamai dengan Allah? Supaya kamu nggak susah seperti ini. Jalan pertama, satu-satunya kamu harus bertobat dulu teman-teman. Dan mengakui kesalahan kamu. Mohon ampun ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku. Aku salah ya Allah, aku telah riba. Tolong ampuni aku. Dan bantulah aku untuk melunasi hutang-hutang ini. Itu teman-teman. Fokusin ke bertobatnya dulu aja teman-teman. Lakukanlah sholat tobat teman-teman. Lakukan sholat tobat. Ini cara yang paling praktis untuk bertaubat kepada Allah. Karena jika kamu tidak bertobat, selama itulah kamu memerangi Allah. Bagaimana? Kan gak mungkin teman-teman. Kita berperang itu sama musuh. Mungkin gak musuh tiba-tiba ngasih rezeki banyak ke kamu biar kamu bahagia? Ya gak mungkin. Kamu memusuhi Allah nih teman-teman kalau kamu melakukan riba. Makanya bertobat dulu, jadi teman Allah dulu, jadi hamba Allah dulu, menghambakan benar-benar diri kamu pada Allah. Supaya apa? Supaya rezeki kamu dilancarkan dan kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu teman-teman. Tapi mas, saya berhutang nggak ada ribanya, memang nggak bisa bayar juga. Meskipun kamu saat ini berhutang tidak riba, kamu tetap harus bertobat dan mengakui kesalahan kamu teman-teman. Loh gimana maksudnya? Kan gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau kamu berhutang dan kamu tidak bisa bayar karena nggak ada uang, itu sama dengan rezeki kamu ditutup. Anggap ini aliran rezeki ya, ini aliran rezeki. Dan ini penutupnya, ditutup. Dan tahu nggak apa yang menutup ini? Ya, yang menutup ini namanya dosa.
Jadi ketika kamu walaupun nggak riba, nggak bisa bayar hutang kamu, itu pasti rezeki kamu sedang ditutup oleh dosa tadi, teman-teman. Pasti ada dosa yang kamu lakukan sehingga kamu tidak bisa mendapatkan rezeki untuk melunasi hutang-hutang kamu. Ya, apapun itu, nggak perlu Anda ceritakan di kolom komen, nggak perlu Anda ceritakan ke saya. Anda pikirkan saja, ingat-ingat apa ya dosaku ya. Kayaknya aku nggak pernah dosa deh. Kayaknya nggak pernah dosa, kayaknya aku baik-baik aja. Jangan salah. Ketika kamu merasa nggak bisa bayar hutang aja, kamu ragu nggak bisa bayar hutang aja, itu udah dosa. Meragukan kekayaan yang Allah punya itu dosa, teman-teman. Sampai situ aja udah dosa, teman-teman. Apalagi kalau kamu yang pernah berzina atau pernah minum minuman keras atau pernah main judi baik offline ataupun online, itu dosa. Harus dihapus, harus bertaubat dahulu, memohon ampun pada Allah. Supaya apa? Yaitu tadi, supaya nanti Allah mudahkan lagi rezekinya, Allah lancarkan lagi rezekinya. Seperti itu teman-teman. Paham sampai di sini ya? Oke, direnungi. Dan kalau ketika kamu sudah tahu di mana salah kamu, bertaubatlah. Jikalau kamu belum tahu di mana salah kamu, tetap laksanakan sholat taubat dan mohon, ya Allah, tolong ingatkan aku di mana kesalahanku. Cuman itu yang bisa kamu lakukan saat ini, teman-teman. Paham sampai di sini ya? Nah, lalu setelah bertobat apalagi? Oke, kita langsung masuk ke amalan spiritual pelunas hutang yang kedua. Dan amalan yang kedua adalah berdoa dan memperbanyak sholawat sebanyak mungkin. Oke, yang kedua adalah berdoa dan memperbanyak sholawat sebanyak mungkin, teman-teman. Jadi kamu berdoa dulu, teman-teman ya. Kamu berdoa, ya Allah, tolong bantu saya melunasi hutang-hutang saya ini. Dengan izinmu, aku yakin pasti bisa lunas dengan mudah, dengan ajaib, dengan caramu ya Allah. Amin. Langsung to the point aja, teman-teman ya. Langsung to the point saja. Lalu setelah berdoa, maka perbanyaklah bersolawat, baik di awal maupun di akhir. Jadi tadi sebelum kamu berdoa, kamu sholawat dulu, teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebanyak yang bisa kamu ucapkan, semaksimal mungkin pokoknya. Setelah berdoa seperti tadi, lalu kamu akhiri dengan sholawat. Karena sudah banyak sekali ulama. Kalian gak usah percaya saya, kalian bisa cek ulama siapapun itu, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad dan lain-lainnya. Mereka semua selalu mengajari kalau berdoa itu diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Karena ketika kita bersolawat, hijab langit itu dibuka, teman-teman. Ibarat ini adalah doa kamu. Ini adalah sholawat akhir. Ini adalah sholawat awal. Sholawat awal sebelum berdoa, doa, dan ini adalah sholawat akhir setelah berdoa. Ibarat ini doa kamu dan ini sholawat sebagai sayapnya yang bakal membawa doa kamu ke langit, ke Allah. Ini hanya perumpamaan ya, teman-teman ya. Dan gak ada lagi hijab yang menutup. Inilah hijab langit terbuka lebar. Tinggal masuk saja ke dimensinya Allah. Seperti itu, teman-teman. Jadi penting banget sholawat. Dan terus, teman-teman,
Sholawat ini juga menenangkan hati teman-teman. Yes, ini menenangkan hati. Jadi ketika hati kamu galau, iya kan? Kamu pasti galau kalau punya hutang, cemas kalau punya hutang. Nah itu kamu perbanyak sholawat supaya hati kamu tenang. Dan ketika hati tenang, ketenangan ini dalam dunia energi adalah memasuki energi vibrasi power. Yang mana vibrasi power ini, frekuensi power ini adalah frekuensinya atau vibrasinya rezeki. Yes, benar, adalah vibrasinya rezeki. Ketenangan power itu vibrasinya rezeki. Kalau sin ini udah connect sama hati kamu, sama perasaan kamu, rezeki pun insya Allah lancar datangnya teman-teman. Tapi kalau hati kamu galau, cemas ya, cemas, vibrasi kamu akan menuju vibrasi yang force, yang down, yang ke bawah. Dan lebih parah lagi, kalau dibiarkan, ini akan membuat kamu seperti apa ya, terpuruk. Dan kalau terpuruk ini bawaannya sial terus. Dan kalau udah sial, yang paling mengerikan dan jangan sampai, jauh-jauh lah pokoknya, yaitu terbesit di pikiranmu untuk bundir. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai seperti ini, toh jauh-jauh lah. Makanya itu saya saranin ketika dalam proses ini, perbanyaklah bersolawat, perbanyaklah bersolawat, perbanyaklah bersolawat teman-teman, supaya hati kamu tenang. Ingat janjinya, kalau ketika kita mau bersolawat, mengawali doa dengan solawat dan mengakhiri doa dengan solawat, doa itu akan naik. Yakin itu teman, doa itu akan cepat diijabah. Hijab langit akan dibuka, doa akan cepat diijabah. Dan yakin itu teman-teman. Supaya apa? Supaya hati kamu tenang. Dan memang seperti itulah sistemnya. Itu akan sangat-sangat menolong kamu teman-teman. Akan sangat-sangat membantu kamu dalam proses untuk melunasi hutang, mendatangi rezeki, dan melunasi hutang. Dan ini perlu kamu ingat, sebelum mumpung saya ingat juga, nanti ketika kamu sudah mulai punya uang, uang itu sudah berdatangan ke hidupmu, tolong teman-teman, tolong langsung bayar hutang kamu. Supaya apa? Supaya rezeki yang berikutnya akan datang ke hidupmu tidak terhalang, tidak terlambat. Kalau kamu nggak mau rezekimu datangnya lambat, makanya bayar hutang juga jangan lambat-lambat. Makanya saya mengingatkan teman-teman, ketika rezeki itu datang langsung dibayarkan ya teman-teman ya. Paham sampai di sini? Kalau teman-teman ada yang bingung mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan kita akan masuk ke tahap yang ketiga. Baiklah teman-teman, amalan yang ketiga, amalan spiritual pelunas hutang yang ketiga adalah perbanyak dengan khusyuk. Perbanyak istighfar dengan khusyuk teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bingung sampai di sini ya. Loh, Mas, Om, Pak, tadi kan di amalan pertama kita udah disuruh bertobat. Istighfar kan juga bertobat. Maksud bertobat lagi gitu ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi teman-teman, istighfar ini agak beda dengan yang tadi. Tadi kan tobat pengakuan dosa kalian ke Allah.
Sementara istighfar yang saya maksud ini adalah untuk menjaga diri kamu supaya selalu supaya saluran rezeki kamu selalu lancar tanpa penghalang. Jadi gini teman-teman ya. Ketika kamu tadi udah berdoa tuh di amalan yang kedua, udah berdoa mohon bantuan sama Allah supaya Allah mau bantu melunasi hutang-hutang kamu. Sebagian besar itu kan tidak langsung tiba-tiba dapat uang dan lunas. Kan gak gitu konsepnya teman-teman. Walaupun ada dan mungkin terjadi, begitu berdoa di amalan yang kedua tadi langsung Allah lunasin. Bisa, sangat bisa bagi Allah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Tapi pada umumnya gak langsung diijabah, gak langsung dikabulkan klik gitu aja, gak langsung gitu. Pada umumnya banyak yang melalui proses dulu teman-teman. Yes, melalui proses. Entah itu berapa hari, berapa bulan, tapi melalui proses. Dan setelah kamu tadi doa ini lunas hutang. Ini kan ada proses nih teman-teman ya. Ada proses, ini namanya proses jalannya, ini jalurnya. Jalur. Selama kamu memproses doa ini terkabul, itu ada jeda waktu. Nah, di waktu-waktu ini jangan sampai ada dosa lagi. Itu maksud saya. Jadi perbanyak istighfar. Walaupun saya bilang jangan sampai ada dosa lagi, tapi kan nggak mungkin kita nih terhindar dari dosa itu mustahil teman-teman. Zaman sekarang terhindar dari dosa itu mustahil. Kamu buka sosial media, tiba-tiba ada munculan kaum hawa yang nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab. Itu udah dosa teman-teman. Satu, oke? Kamu scroll, kamu jalan-jalan ke pasar, ngelihat istri orang pakai baju yang ketat dan aurat lah intinya. Dosa lagi. Dua, kamu lagi ngumpul sama teman-teman kamu diam tapi nggak sengaja kamu dengar teman kamu gosipin teman yang lain. Dosa lagi. Tiga, dan masih banyak dosa-dosa yang nggak sengaja mungkin kamu lakukan, apalagi yang sengaja. Nah, fungsinya memperbanyak istighfar ini untuk menghapus dosa-dosa ini teman-teman. Nih, dosa dihapus. Inilah fungsinya untuk memperbanyak istighfar supaya aliran rezeki kamu tetap lancar jaya. Terus perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Setiap sholat perbanyak istighfar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Setiap di jalan istighfar. Astagfirullahaladzim. Supaya ini lancar. Jadi ketika doa kamu itu diijabah, waktunya rezeki itu datang, masuk dari sini misalnya, nggak ada penghalang, langsung bleng. Itu dia fungsinya teman-teman. Selalu memperbanyak istighfar, dijaga istighfarnya dengan khusyuk istighfarnya. Jadi ada juga orang istighfar cuman astagfirullah. Enggak gitu teman-teman ya. Jadi istighfar yang benar itu kamu tuh benar-benar khusyuk minta ampun pada Allah. Misalnya lagi jalan ngelihat perempuan nggak berhijab, wah dosa, langsung astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, maafin ya Allah. Gitu istighfar juga. Bukan cuman lagi jalan gak ada apa-apa astagfirullah tanpa rasa. Boleh nggak sih kalau tanpa rasa? Ya boleh. Cuman pembahasan kita saat ini kan tentang hutang itu tadi. Harus pakai rasa. Bener-bener rasa minta maaf pada Allah. Astagfirullahaladzim. Kuncinya tuh dia rasa teman-teman. Supaya apa? Supaya ini selalu bersih. Aliran rezekinya selalu bersih. Kapanpun rezeki itu datang langsung bleng sampai tanpa penghalang lagi. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Kalau ada yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya bantu jawab. Oke teman-teman, dijaga istighfarnya ya. Dan kita langsung masuk ke amalan yang keempat. Baiklah teman-teman, amalan spiritual pelunas hutang yang keempat adalah ikhlas menerima keadaan
dan selalu bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kata lanjut ya teman-teman ya. Ikhlas menerima keadaan dan selalu bersyukur. Jadi gini teman-teman, ketika proses ini, kita bikin jalan lagi ya. Proses ini, kamu kan pasti akan mengalami yang namanya kehidupan. Oke? Yang mana kehidupan itu pasti akan ada selalu masalah. Baik masalah yang kamu anggap positif dan masalah yang kamu anggap negatif. Jadi apapun masalah yang datang kepada kamu atau kejadian ya, mungkin bukan masalah, kejadian yang datang kepada kamu, apakah itu kejadian positif ataupun kejadian negatif, selalu jaga hati kamu, perasaan kamu untuk tetap ikhlas menerima dan selalu bersyukur teman-teman. Yes, ini mungkin agak berat ya, tapi hanya ini yang bisa kamu lakukan teman-teman. Bagaimana caranya mas? Bagaimana caranya pak? Bagaimana caranya om? Jadi gini, ketika hal positif itu datang, misalnya kamu dapat proyek, kamu harus, ini kan positif ya, kamu harus bersyukur. Mudah kan? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Cuman yang jadi problem, ketika masalah negatif, apakah kamu bisa bersyukur? Contohnya apa? Contohnya ditagih. Hutang kamu ditagih. Bagi kamu mungkin ini masalah negatif, mungkin ini hal negatif. Tapi disinilah kamu ditantang, bagaimana caranya supaya hal yang tadinya negatif bisa berubah jadi positif. Bingung? Saya kasih tahu. Jadi caranya kamu harus mulai belajar untuk merubah sudut pandang. Yes, merubah sudut pandang. Jadi ketika kamu ditagih teman-teman, jangan panik. Ngomong aja apa adanya. Oke, maaf aku nggak. Minta maaf dulu, minta maaf. Saat ini saya belum ada, tapi insya Allah nanti ada. Insya Allah ketika ada akan saya lunasi. Jadi ketika ditagih, jangan panik, tapi rubah pikiran kamu menjadi, oh, ini datangnya dari Allah. Kejadian ini datangnya dari Allah. Pasti ada hal positifnya. Mungkin saat ini Allah pengen aku lebih fokus lagi untuk beribadah kepadanya. Mungkin saat ini Allah sedang mengingatkanku untuk lebih fokus dalam bekerja dan jangan melupakan utang ini. Mungkin Allah pengen aku lebih khusyuk lagi, lebih rajin lagi tahajudnya, masih banyak lagi. Berpikirnya seperti itu teman-teman. Jangan berpikir, aduh baru mau lagi mengamalkan kenapa langsung ditagih nih, Allah nggak sayang sama aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu sampai berpikir Allah nggak sayang sama kamu, yes, berlaku hukum yang itu. Hukum apa? Hukum Allah sesuai prasangka hambanya. Oke, kamu pengen aku nggak sayang sama kamu, klik kun fayakun. Apa terjadi? Hidupmu makin susah. Coba kamu berpikir, waktu ditagih berpikir, wah mungkin Allah, waktu ditagih ya, oh mungkin Allah pengen aku lebih semangat ibadahnya, pengen aku lebih rajin ibadahnya, dan kamu malamnya langsung tahajud. Tahajudnya rutin, tambah duha, tambah sholat taubat. Gak mungkin Allah membiarkan hambanya seperti itu. Gak mungkin Allah mengabaikan hambanya yang seperti itu. Allah akan membantu itu. Itulah tadi. Ingat teman-teman ya,
Ikhlas menerima semua ini. Apapun itu ikhlas. Tujuannya apa sih ikhlasnya ini tuh, tujuannya apa sih Mas? Ikhlasnya itu teman-teman, tujuannya supaya hatimu itu legowo, plong, dan tenang. Jadi saya tuh berupaya supaya kamu bisa selalu tenang. Ketenangan ini akan menarik hal-hal positif lainnya, karena ketenangan ini adalah energi positif. Coba deh kamu lihat, kamu perhatiin orang-orang yang super kaya itu teman-teman. Orang-orang yang super kaya itu gimana sih mereka bawaannya? Tenang teman-teman. Mereka tenang. Ya tenang dong Mas, duitnya banyak gitu ya. Iya, saat ini. Tapi coba kamu lihat mereka di masa-masa lalu. Mungkin kesulitan hutang juga. Bahkan guru saya juga gitu. Kesulitan hutang, stres, hampir bundir. Cuma ketika dia melihat senyum anaknya, ketika dia bermain sama anaknya, dia langsung menyadari bahwasannya harus tenang. Ketika dia sudah bermain sama anaknya, dia merasa tenang, tiba-tiba rezeki dia lancar. Dapat uang dari sana sini, dan sekarang dia jadi miliarder yang luar biasa. Dan itu guru saya itu keturunan wali teman-teman. Kalau nggak salah Sunan Bonang atau Sunan Giri, saya lupa. Dan itu saya banyak belajar banget dari dia tentang ketenangan ini. Jadi apapun masalahmu saat ini, yang pertama harus kamu lakukan adalah tenang. Ikhlas menerima keadaan dan selalu bersyukur. Syukurnya jangan lupakan ya teman-temannya. Syukur ini fungsinya untuk apa tadi? Supaya Allah menambah rezeki kamu. Karena Allah sudah berjanji teman-teman, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Dan itu yang janji Allah, bukan saya. Bayangin, Tuhan yang berjanji teman-teman. Penguasa langit dan bumi yang berjanji. Kalau penguasa daerah aja kamu percaya janji-janjinya saat kampanye, dan faktanya yang gak terpenuhi semuanya, mosok sama Tuhan yang maha kaya, maha mengetahui, maha adil, kamu gak percaya teman-teman. Paham sampai di sini ya? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, dan kita masuk ke amalan yang terakhir, yaitu amalan yang kelima untuk melunasi hutang dengan cara spiritual. Teman-teman, di amalan yang kelima ini mungkin sebagian kalian akan bingung, panik, marah mungkin ada. Tapi ini memang seperti itu amalannya. Apakah yang kelima? Amalan kelima adalah nah lo. Bingung nggak? Sebel nggak? Kesel nggak? Marah nggak? Jadi emang saya harus katakan, yang kelima adalah sedekah. Mungkin ada yang marah, loh Mas gimana? Di judulnya tadi kan ini kan amalan spiritual pelunas hutang. Dan untuk orang-orang yang saat ini nggak punya uang buat bayar hutang. Buat bayar hutang aja nggak punya uang, apalagi buat sedekah. Ini gimana sih? Clickbait apa gimana ini? Tenang teman-teman, tenang. Sedekah itu teman-teman bukan hanya perkara uang teman-teman. Saya paham, saya sangat paham. Jadi kita harus jujur-jujuran dulu teman-teman ya. Kalau kamu saat ini masih punya uang, sedekahkan seikhlas kamu. Tapi kalau kamu tidak punya uang, inilah yang saya maksud, kamu bisa sedekah ilmu. Gak punya ilmu, kamu bisa sedekah tenaga. Gak punya tenaga, kamu bisa sedekah senyuman. Ya semudah itu teman-teman, semudah itu. Tapi syaratnya kamu harus benar-benar jujur sama diri kamu sendiri. Contoh jujur seperti apa? Kayak tadi, kamu punya uang tapi nggak mau, ya sama aja bohong. Kamu punya ilmu tapi kamu sayang ilmunya dibagikan ke orang,
sama aja bohong. Kamu punya tenaga, tapi kamu malas untuk membagikannya, sama aja bohong. Nggak ada gunanya. Ini harus benar-benar kamu lakukan. Ketika kamu punya ilmu, walaupun ilmu hanya matematika 1 tambah 1 adalah 2, atau ilmu baca Iqra, Bata, ajarkan teman-teman. Sedekahkan ke anak-anak yang mungkin baru belajar Abata saja. Tapi saya pengen sedekah ilmu mas, tapi saya emang gak punya ilmu, saya gak pede, gimana dong mas? Kamu tinggal buka YouTube, buka channelnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan lain-lain. Kamu bisa share video mereka ke WhatsApp kamu, ke FB kamu, terserah. Atau kamu juga bisa share video ini ke WhatsApp kamu, ke teman-teman kamu. Bisa, itu juga sedekah ilmu teman-teman. Yang mana Allah juga berjanji dalam hal sedekah ini, barang siapa yang bersedekah di jalanku, niscaya akan kuganti lebih banyak lagi. Kira-kira seperti itu, 7 kali lipat, 70, 700, dan seterusnya. Ambil janji itu, manfaatkan janji itu teman-teman. Sedekahlah walaupun hanya ilmu. Ilmu nggak hanya ya. Sedekah nggak ada yang hanya sih. Kadang-kadang apa yang kita kasih menurut kita sepele, bagi orang itu luar biasa teman-teman. Coba kamu lihat di dalam lemari baju kamu. Ada nggak baju yang nggak pernah kamu pakai? Mungkin baru sekali 2 kali kamu pakai, kamu nggak suka. Daripada itu baju di lemari membusuk, tak berguna, kasih sama orang lain. Itu juga sedekah teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Karena sedekah ini bisa membooster datangnya rezeki kamu jauh lebih cepat. Nah, sekarang mungkin bagi kalian yang punya uang akan bertanya, "Mas, kalau buat kami yang punya uang sedekahnya berapa?" gitu kan. 2,5% cukup kan? 2,5%. 2,5% ini bagus nggak? Bagus. Tapi kalau buat saya ini tuh zakat. Atau gimana ya, bukan ya zakat tapi ini adalah kewajiban atau hak orang lain yang harus kamu keluarkan. 2,5%. Tapi kalau kamu mau cepat, lihat, kalau kamu mau percepatan, coba deh 20%. Kalau kamu nggak percaya, coba aja 20%. Ini beberapa guru-guru spiritual juga yang saya berguru, rata-rata bilang tuh 20%, 25%. Bahkan ada yang 50%. Dan itu luar biasa teman-teman. Kalian belajar 20% dulu deh kalau kalian punya. Untuk percepatan ya, untuk percepatan. Percepatan. Tapi bukan berarti 2,5% ini Allah nggak mengembalikan dengan lebih banyak. Cuman kalau 20% lebih cepat, banyak dan cepat. Kalian pilih mana? Masya Allah teman-teman. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya bantu jawab. Dan itulah tadi 5 amalan spiritual pelunas hutang. Jadi kalau saat ini kamu punya hutang, lakukan 5 amalan ini teman-teman. Kalau kamu nggak mau melakukan, itu namanya kamu kebacut. Udah nggak punya uang, mengamalkan 5 amalan ini nggak mau, terus maunya apa? Oke. Amalkan 5 amalan ini dengan penuh rasa ikhlas dan rasa berserah diri pada Allah. Ya Allah, inilah yang bisa aku lakukan ya Allah. Tolong ya Allah, bantulah hambamu ini, karena sesungguhnya Engkau maha penolong dan maha kaya ya Allah. Dan setelah kamu berdoa seperti itu teman-teman, kamu harus yakin doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Meyakini dengan sepenuh hati sampai hati kamu tenang. Kalau nggak tenang gimana mas? Ya tadi baca sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Sampai hati kamu tenang. Makanya tadi saya bilang yang kedua, sholawat sebanyak mungkin, nggak saya batasin. Itu tujuannya sampai hati kamu benar-benar tenang, yakin Allah pasti bantu. Allah menciptakan kamu di dunia ini bukan untuk disiksa, teman-teman. Allah itu pengen kamu bahagia. Allah menciptakan manusia ke dunia untuk dibahagiakan. Makanya Nabi Adam diciptakan di surga. Yang gak bikin kamu bahagia, yang gak bikin kamu menderita adalah dirimu sendiri. Kamu suuzon sama Allah, kamu gak yakin sama Allah, kamu meragukan Allah, meragukan gak bisa lunas hutang. Pertama dosa, kedua kejadian. Allah sesuai prasangka hambanya. Udahlah dosa dibikin hidup kamu susah. Karena apa? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kembali ke diri kamu sendiri, teman-teman. Dan 5 amalan ini akan memperbaiki diri kamu kalau kamu kerjakan. Memperbaiki pola pikir kamu, memperbaiki hati kamu. Dan kalau pola pikir, hati, ketenangan sudah diperbaiki, sudah tahu kesalahan, sudah dekat sama Allah, rezeki itu ngikut, teman-teman. Ngikut, datang. Bum, 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 bum. Itu keajaiban yang harus kamu rasakan. Ingat, langsung diamalkan ya teman-teman ya. Diamalkan, pegang kuat-kuat ini. Udah gak ada uang buat pegangan, pegang kuat-kuat amalan ini, pegang Allah sekuat tenaga. Allah, 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 Allah. Tolong Allah, bisa, pasti bisa. Ada Allah, pasti bisa. Seperti itu teman-teman. Paham sampai di sini ya? Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman terutama yang saat ini mungkin sedang kesulitan untuk membayar hutang. Dan kalau video ini bermanfaat, bantu saya ya untuk mengembangkan channel ini dengan cara kasih like. Kalau mau subscribe silakan. Dan komen-komen, diskusi di kolom komentar juga saya persilakan. Baiklah teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.